moderator pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber pagi ini, Mas Gibran Tragari. Halo Mas Gibran, beliau adalah sukarelawan di Bumi Langit Permakultur di Imogiri, Jogja, dan sudah 3 tahun ini membangun Sendalu Permakultur. Dan di kebun, beliau sebagai pembelajar bagaimana hidup lebih lestari dan berkelanjutan. Mungkin untuk apa itu permakultur, mungkin bisa dijelaskan nanti ya Mas ya, saya juga awam banget nih. Bisa cek di Instagramnya sendalu.permakultur. Baik, sebelum dimulai saya mengingatkan kembali rules-nya bahwa matikan seluruh voice, nyalakan kamera, dan pertanyaan dikirimkan via chat, bisa ditujukan ke saya. Baik, langsung saja silakan Mas Gibran. Terima kasih sebelumnya Mbak Dita dan teman-teman di Bank Sampah Sevilla udah memberikan kesempatan juga untuk sharing. Jadi untuk pertama-tama selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Gibran Tragari dari Sendalu Permaculture. Aku sambil share screen aja ya. Ya, silakan. Untuk sedikit perkenalan, jadi aku sebenarnya hari ini walaupun bukan ngajar ya sebenarnya, itu sebenarnya sharing kalau untuk kayak masalah biopori dan lain-lain, aku sebenarnya juga masih belajar. Aku mungkin nggak sepakar sama dari yang lain, aku lebih ke arah mungkin udah ngelakuin itu selama 1-2 tahun sampai 3 tahun lah sekarang. Dan mungkin sebenarnya sharing aja sih perjalananku seperti apa dan kenapa aku memulai si biopori ini juga ya. Sebenarnya aku pengen tahu sih dari partisipan sebenarnya pengen belajar apa atau pengen tahu apa gitu ya. Cuman karena ini ramai juga, mungkin aku langsung masuk ke materinya aja. Mungkin aku pengen kenalin Sendalu sedikit. Sendalu Permaculture itu apa sih gitu kan? Tadi kan aku Mbak Dita cerita aku dari Sendalu Permaculture gitu ya. Jadi Sendalu sendiri sebenarnya kebun di Depok. Kita fokus ke hidup lebih berkelanjutan dan lestari sebenarnya. Jadi moto kita itu step by step finding our way to a more sustainable living through permaculture. Jadi walaupun kita berkebun, cuman sebenarnya tujuan akhirnya lebih ke hidup berkelanjutan. Makanya di sebelah kanan ada foto-foto kita mungkin di sini bikin course tentang berbagai macam hal. Ada berkebun, terus kita bikin waktu itu manajemen air hujan dari nabung air hujan sampai menentukan landscaping kebun gitu ya. Dan terus ada pengolahan makanan. Terus kita buka kebun komunitas juga biar bisa berkebun bareng-bareng dan sampai ada pasar tani bersama komunitas. Dan mungkin kalau lihat bagian di tengah ini sebenarnya apa yang udah kita lakuin sih selama 3 tahun. Jadi gimana kita berusaha membuat satu kebun dan rumah ini semuanya saling terkoneksi gitu. Jadi dari rumah kita airnya dapat dari mana, makanan dapat dari mana, dan sisanya lari kemana, dan terus gimana semuanya jadi kayak closed system tertutup, gimana kita sangat sedikit input dari luar dan juga sangat sedikit mengeluarkan output yang sebenarnya ya harusnya nggak ada keluaran gitu ya. Nah ini sih sedikit dari Sendalu Permaculture. Lalu berikutnya ini aku pengen cerita sih, jadi dua tahun awal tuh kita sebenarnya fokusnya nanam makanan sendiri. Jadi kita berangkat dari keresahan soal kerusakan lingkungan kan. Oh ini kerusakan lingkungan, ini kebanyakan tuh kita sadar bahwa dari pola konsumsi masyarakat gitu. Jadi pola konsumsi saya sendiri sebenarnya. Dan itu yang jadi ini sih yang jadi mikir kayaknya aku harus memproduksi makananku sendiri deh. Gitu. Produksi apa yang aku konsumsi sendiri dengan cara akhirnya berkebun waktu itu. Jadi 2 tahun aku fokus berkebun, dan waktu itu yang aku sadari adalah begitu pengen membuat sesuatu yang sustainable kan semua terkoneksi ya. Jadi aku pengen bikin kebun, terus aku kayak mikir airnya gimana ini lama-lama karena kan aku masih pakai air tanah dan terus aku harus nyalain pompa terus akhirnya bikin penampungan air hujan. Cuman tiba-tiba orang-orang kompleks sebelahku gitu ya, oh mas kita lagi masang pump soalnya air tanah udah mulai susah gitu kan, terus kayak mulai khawatir kan nih kenapa
makin lama kayaknya sumber air di sekitarku juga makin berkurang. Jadi walaupun aku nampung air hujan, walaupun aku punya sumber resapan, ternyata kayaknya itu nggak cukup gitu. Dan itu sih yang akhirnya ngebuat aku kayaknya kita harus bikin gerakan, inisiasi yang dimana kita ya bersama-sama gitu tumbuhnya. Nggak cuma misalnya aku produksi makanan sendiri, aku nampung air hujan sendiri, tapi gimana caranya kita bareng-bareng secara kolektif melakukan perubahan atau pergerakan yang lebih baik gitu. Nah, salah satunya sebenarnya kita bikin inisiasi Teras Kamala. Jadi di sini sebenarnya kita pengen ngajak komunitas-komunitas sekitar, warga-warga, kita mencoba ngelihat masalahnya apa sih dan apa yang bisa kita lakukan, terutama di Depok gitu ya. Karena kan Depok sebenarnya harusnya cukup aman ya, dalam artian kita punya banyak setu, kita punya banyak sungai, dan terus harusnya secara sumber air aman, dan terus banjir juga kita bisa alir ke Jakarta. Seperti itulah maksudnya ya. Cuman ternyata kita punya masalah banjir dan kekeringan juga, dan itu jadi concern dari kita. Nah, terus ini mungkin aku sebenarnya pengen liatin kenapa sih masalah air ini jadi sesuatu yang kita seriusin ya di Sendalu Permaculture sendiri. Karena ini mungkin yang orang kalau bikin biopuri juga kebanyakan kan karena banjir ya. Jadi kayak meresapkan air tanah karena airnya kebanyakan gitu karena banjir. Cuman yang kita khawatirin sebenarnya karena kekeringan tadinya. Jadi ini sebenarnya diagram yang agak buat kita harus lebih tersadar sih. Kan kita selalu ngelihat kan bumi itu 80% air ya. Dan kita kayak selalu, tenanglah air masih banyak, 80% air, 80% bumi itu air gitu. Permukaan bumi gitu ya. Dan itu selalu membuat kita kayak terlena gitu loh. Dan cuman sebenarnya gitu, di 80% itu, cuman 2,5% yang air tawar, sisanya air laut. Jadi yang kita bisa gunakan kan cuma 2,5% dari 80% gitu. Dan itu kan sangat sedikit ya. Dan terus dari 2,5% itu lagi ternyata 70%-nya adalah es yang ada di Antartika dan Arktik. Yang jadi sebenarnya yang ada di sungai, di sungai, danau, terus di air tanah, itu sebenarnya mungkin kayak kalau di bumi ini permukaan bumi cuma kayak kurang dari 0,1% gitu. Jadi air yang bisa kita gunakan sebenarnya cuma 0,1%. Dan itu yang mungkin ya kita melihatkan kayak air banyak, ntar kan ada siklus siklus air gitu ya, air laut, kawan lagi, hujan lagi. Cuman kan kenyataannya kan sekarang mungkin ada yang pernah dengar juga di tahun lalu kan kita ada kayak 2040 Jawa kekurangan angka kekeringan gitu ya. Itu akibat itu karena kita cuma punya kurang dari 0,1%. Dan yang jadi masalah adalah kita sekarang banyak melakukan pengerasan dan kita berusaha mempercepat arus air sebenarnya. Cepat-cepat dibuang gitu ya. Jadi kalau nyampe rumah, airnya harus keluar ke selokan gitu. Dan dari selokan ke sungai, sungai ke laut. Berusaha dibikin secepat itu, dan itu yang akhirnya air hujan itu cuma lewat doang. Akhirnya nggak masuk ke tanah dan nggak menambah persenan ini sebenarnya. Jadi kita tetap ngambil air tanah, kita ngambil tabungan kita, cuma kita nggak nabung lagi, yang lama-lama akhirnya mungkin bisa jadi defisit dan jadi kekurangan air. Nah itu yang jadi kekhawatiran sih paling utamanya. Dan terus ini mungkin sedikit dari PBB juga, yang bicarakan bahwa populasi manusia kan makin besar, apalagi di daerah urban kan. Terutama ya, aku yakin kayak di BSD, di Depok, di Jabodetabek gitu ya, kita akan semakin banyak perumahan juga, semakin banyak warga juga, dan kebutuhan air semakin besar. Gitu. Dan itu yang akan sangat menyeramkan sih buat aku ya. Itu yang akan jadi, ini air kita kekeringan nanti gimana, dan terus sekarang kita begitu kekeringan, terus kan musim hujan, terus banjir, terus kayak, nggak kok airnya banyak gitu kan, mengenang gitu. Dan itu jadi kayak hilang rasa krisisnya gitu, dan itu yang kita berusaha tackle ya, potensi yang ada di belakang ya, karena kebanjiran kan langsung kerasa, cuman kekeringan kan nggak begitu, kecuali orang-orang yang emang rentan gitu. Cuman buat kita yang cukup nyaman, dapat misalnya air pump gitu, ya nggak masalah, air masih banyak, kita nggak melihat potensi bahwa kita akan kekeringan di masa depan. Nah itu sih yang coba kita ulik lagi. Jadi ini sebenarnya, misalnya di Depok ya, karena kita fokus di Depok, jadi aku ngeliatin data Depok. Jadi ya maksudnya luas lahan RTH juga makin berkurang, dan berarti semakin cepat air hujan lari ke selokan. Kalau misalnya dibangun jadi kayak pengerasan gitu ya, lari ke selokan, terus lari ke sungai, dan akhirnya sebenarnya aku selalu bilang kayak, kalau rumah kita tidak bisa mengelola airnya dengan baik, ini kan sebenarnya kita kayak air hujan masuk ke rumah, secepatnya dilariin ke selokan, ntar dari selokan lari ke sungai, ntar kita nggak tahu bikin banjir di mana gitu.
Dan entah kenapa itu sebenarnya hampir sama kayak sampah ya, untuk kayak bank sampah kan pasti concernnya kayak, oke kalau aku buang sampah langsung ke TPS. TPA, ntar ya kita bikin cuman kayak apa, memindahkan dosa gitu loh. Ya dosa kita pindah ke tempat lain gitu. Jadi kita kayak sampahnya kita cuman yang menerima akibatnya orang lain. Air sebenarnya sama juga. Jadi kayak hujannya jatuh ke tempat kita yang harusnya kita nikmati dan manfaatkan. Cuman ya kita buang ke tempat orang lain karena kita merasa itu kita nggak butuh. Dan terus akhirnya orang lain yang banjir gitu. Dan kita nggak bisa mengelola itu. Nah itu yang kita berusaha coba sebenarnya dengan satunya dengan biopori ini. Lalu, nah ini tadi Mbak Rita, pesan sedikit jelasin permaculture itu apa. Jadi aku akan masuk dari tadi kita ngomongin soal sebegitu banyaknya masalah di soal persoalan air ya. Kenapa aku mengambil dari sisi permaculture gitu, dan aku nggak tahu di sini udah ada yang cukup familiar atau udah pernah belajar juga. Cuman mungkin aku akan jelasin kenapa aku menerapkan permaculture dan apa hubungannya sih semua ini gitu. Nah, jadi kalau ngeliat sebelah kanan kan ini sebenarnya gambar satu ekosistem gitu ya. Dan permaculture sebenarnya hampir melihat itu gitu, karena permaculture ini sebenarnya dari kata permanent agriculture. Jadi pertanian yang sustainable atau permanen, yang berkelanjutan. Dan ketika kita ngomong berkelanjutan atau permanen, yang pasti kita sebenarnya melihatnya ke arah hutan. Kita melihat ke arah sesuatu yang ada terus-menerus. Hutan kalau nggak diganggu kan dia akan terus begitu kan, tanpa perlu dirawat dia tumbuh dan hidup dengan hebatnya gitu. Nah ini makanya kalau di gambar yang kanan kita lihat kan, ini kan sebenarnya begitu kita ngelihat sebelah kanan kita nggak ngelihat cuma tanaman doang, kita ngelihat bahwa gimana ekosistem di bawahnya di tanah, gimana ada burung, di sana ada tikus, ada cacing, ada siput, di mana semuanya punya elemen dan koneksinya masing-masing. Jadi kita nggak cuma ngelihat tanamannya doang. Kalau aku berkebun, aku di permaculture aku nggak cuma ngelihat yang penting tanaman saya sehat. Enggak, karena kalau di permaculture yang paling penting adalah tanaman yang sehat itu tumbuh di tanah yang sehat, dan tanah yang sehat, tanah yang banyak kehidupan. Jadi intinya itu tuh. Kalau ngomongin menurut aku ya, kalau ngomongin misalnya biopori atau penyerapan air, yang paling penting adalah tanah yang banyak kehidupan. Jadi itu juga suatu apa yang kita sangat tekankan di permaculture. Makanya kalau ngelihat di gambarnya, kita akan ngelihat bahwa di bawahnya ada bakteri, ada cacing, ada protozoa, bahkan ada kayak kutu-kutu. Cuman itu semua membuat rongga di tanah, menguraikan makanan sehingga tanahnya lebih subur dan sehat gitu. Dan itu semua bergantung sama ekosistem di bawah itu. Nah itu isi yang paling aku pengen tekenin sebenarnya di permaculture ya. Dan itu sebenarnya yang menarik adalah juga seperti si ekosistem ini, permaculture nggak cuma ngomongin pertanian, karena begitu kita ngomong permanent agriculture, aku misalnya di sini gitu ya, aku berkebun, cuma aku juga butuh kayak ayam, kelinci, aku ternak ayam dan kelinci, misalnya untuk kotorannya, untuk pupuk gitu. Lalu berarti aku butuh hewan juga, lalu aku kompos, aku harus milah sampah, terus kan begitu milah sampah kan kita, kalau yang di bank sampah pasti sadar ya, karena makin lama sampah plastik kita makin kelihatan, terus itu jadi sebenarnya jadi kayak jadi parameter gitu. Oh kok sampah plastiknya makin lama makin banyak ya? Oh kok dalam sebulan aku bisa ngasilin segini ya? Bulan berikutnya bisa dikurangin nggak ya? Karena kan jujur aku sebenarnya malas ke bank sampah. Dalam artian kayak berarti aku harus ngeluarin kendaraan lagi, terus aku harus ngeluarin bensin lagi untuk aku ke bank sampah aku agak jauh soalnya. Nah jadi kayak hal itu kan aku pengen kurangin, makanya aku ngurangin sampah plastikku juga. Aku mulai lebih banyak masak, aku mulai nggak belanja lagi. Jadi akhirnya mulai hidup minimalis, hidup sederhana. Nah, jadi itu akhirnya permaculture nggak bisa cuman bertani doang, karena kayak diri kita juga harus berubah. Makanya dari permanent agriculture, akhirnya sekarang orang bilangnya permaculture jadi permanent culture gitu. Jadi kultur-kultur yang sustainable, yang berkelanjutan. Karena kita nggak bisa cuma bertani doang, kita harus merubah ya segala aspek sebenarnya yang berkaitan. Nah itu sih yang menarik, dan itu akhirnya makanya kalau di permaculture ada 3 etika sebenarnya. Earth care, people care, sama fair share. Mungkin kalau yang banyak bergerak di bidang sustainability ada 3P gitu ya, people, planet, profit gitu. Cuman kalau kita emang fokusnya adalah di ini fair share dalam artian kita berbagi adil gitu. Yang lain. Nah hal seperti itu sih yang menurut aku sangat kuat di permaculture, yang kita memperhatikan. Bahkan kalau misalnya aku melihara ayam, aku merhatiin ayamnya adil nggak sih, aku dapat daging, dapat telur, cuman apakah dia dapat tempat yang nyaman, apakah dia bisa hidup, bisa kawin dengan semestinya, apakah dia bisa
bermain, berlari, terbang dan lain-lain. Nah, itu juga dipikirkan di sini. Kayak gitu. Kalau permaculture sebenarnya paling gampang sih mungkin bertani selaras dengan alam gitu ya. Cuman aku selalu merasa ada lebih banyak yang diulik di situ dan nggak cuma berkembang di kebun tapi juga diri sendiri. Lalu ini aku sebenarnya pengen masuk ke prinsip permaculture dan mengelola air. Aku yakin di bank sampah sebenarnya biopori mungkin lebih banyak ke kompos. Cuman aku merasa kompos dan air ini sangat berkaitan gitu ya. Jadi aku pengen ngebahas tentang air dulu. Jadi dan ini mungkin akan agak aneh dalam apalagi daerah urban gitu ya. Aku akan bicarakan 4 ini dan mungkin agak nggak cocok, cuman aku akan berusaha menerapkan itu di 4 poin ini. Jadi yang pertama dipelankan. Ini mungkin nggak kebayang cara melaninnya gimana gitu ya. Cuman ini aku sih bukan fokus ya, cuman mungkin kalau ada yang di sini ya, teman-teman di sini yang punya misalnya kebun gitu ya, atau punya tanah kosong, yang misalnya tanahnya berkontur tuh misalnya kayak curam atau landai, tapi kita mikirin gitu. Kalau aku biasanya mikirin, aku ada tanah yang misalnya agak curam, gimana caranya air dipelanin? Kenapa sih perlu dipelanin gitu ya? Karena biar dia punya waktu lebih banyak untuk diserap. Jadi kalau kebayang misalnya kayak air tanahnya sangat curam gitu, airnya kan cuma lewat doang, nggak sempat nyerap, dan itu pun kayak narik lapisan tanah di atas yang sebenarnya subur menghilang gitu. Jadi kayak ya ngapain gitu kalau ada air masa cuma buat nyapu atau ngilangin tanah doang. Jadi makanya kita selalu bilang pelankan dalam artian bisa misalnya kalau ada tanah yang agak curam didatarin. Makanya kalau kita lihat pertanian kan suka bikin terasering. Itu kan sebenarnya gunanya biar airnya lebih lambat, mereka punya waktu nyiram tanamannya, dan terus tanah kita jadi lebih mudah gitu. Kita nggak perlu kayak ngejaga kelembapan tanah karena sudah dibikin airnya diperlambat untuk nyerapin ke tanah. Hal seperti itu yang perlu dipikirin ya. Terus yang kedua ada sebarkan gitu. Sebarkan ini cukup penting ya. Jadi aku selalu bilang kalau ngomongin air kita harus ngelihat kita dapat air dari mana sih gitu. Makanya yang paling obvious kan, yang paling jelas kan kita dapat dari air hujan kan. Jadi kayak aku selalu bilang bisa diukur sebenarnya berapa banyak air yang jatuh misalnya ke atap kita gitu. Misalnya kalau 10 meter persegi mungkin bisa dapat kira-kira 100 liter gitu ya sekali hujan. Dan 100 liter kan banyak banget ya, atau berapa ya, 1000, aku lupa hitungannya, cuman tapi cukup banyak lah, anggapnya 100 liter gitu, 10 meter persegi. Cuman, nah kita tahu, kita di atap itu dapat 100 liter gitu. Apakah kita pengen, ya kan, kalau sekarang kan dari atap jatuh ke, saluran air, terus masuk ke got gitu kan. Habis itu udah, lari udah itu nggak tahu kemana kita. Cuman yang aku pengen, yang satu prinsipnya yang di permaculture adalah sebarkan. Jadi kalau kita punya tanah, ya air yang dari atap itu alirin dulu ke tanah-tanah kita, ke tempat tanaman-tanaman kita, ke kebun kita. Biar yang penting bisa diserap dulu, bisa digunakan sama tanamannya dulu. Jadi air yang anugerah ini kita manfaatin dulu sebesar-besarnya sebelum kayak gitu. Lalu yang ketiga ini resapkan. Nah ini mungkin yang kenapa kita perlu biopori gitu ya. Ini resapan aku juga mungkin menekenin ditangkap juga airnya. Jadi kalau aku di sini punya penampungan air hujan, ya sangat simpel juga. Cuman yang kedua diresapkan ke tanah. Ini penting banget. Dan resapkan ini nanti aku bahas juga nggak bisa sekedar kita punya ruang terbuka hijau atau taman terus bisa otomatis ngeresap gitu loh. Nah itu yang makanya kita coba dengan biopori biar lebih optimal. Nah yang terakhir alirkan keluar dengan aman. Ini tadinya prinsipnya cuma 3, cuman guruku bilang waktu itu kayak ya karena kita di negara tropis yang punya curah hujan sangat tinggi, jadi kalau kita cuma dengan 3 prinsip itu kita nggak memperhitungkan airnya akan kemana kalau berlebihan, itu juga akan sangat bahaya gitu. Dan itu yang berusaha kita pecahkan ya. Jadi jadi gimana kalau airnya kelebihan atau misalnya berpotensi banjir gitu, airnya akan keluar lewat mana nih, airnya akan kemana, dan kita memikirkan itu. Tapi juga harus dipikirkan bahwa kita udah memanfaatkan sebaik mungkin sebenarnya. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, nah ini aku sebenarnya pengen bahas relasi airnya dan tanah. Kenapa biopori menurut aku penting gitu ya. Dan itu satu hal yang sebenarnya bisa jadi gerakan kita bersama dalam artian menghadapi krisis air, menghadapi kebanjiran. Jadi kemarin tuh aku sempat ngobrol sama Pak Didi dari PU Bandung, Kota Bandung. Beliau tuh berkata bahwa ini tuh sebenarnya kekeringan dan kebanjiran tuh punya
penyebab dan solusi yang sama. Jadi maksudnya penyebab dan solusi kebanjiran dan kekeringan itu sama gitu, walaupun kebanjiran dan kekeringan kesannya kayak beda banget kan, satu kebanyakan air, satu kekurangan air. Tapi penyebab dan solusinya itu sama gitu, dan itu yang sangat menarik karena dua-duanya menurut aku solusinya ada di sini, ada relasi antara air dan tanah. Nah, akhirnya kita lihat lagi, ini tadi aku ngebahas sedikit ya soal hubungan di dalam tanah gitu, gimana yang aku bilang kan, gimana kita yang paling penting adalah kejaga tanahnya itu, dimana kalau di dalam tanah makhluk hidup butuh apa sih? Kayak sebenarnya kayak manusia gitu ya, hampir semua makhluk hidup butuhnya kan 3, udara, air, dan makanan gitu. Dan ini kan sebenarnya udara, air, dan makanan ini itu bisa dibantu oleh biopori gitu. Oke, air, ya biopori masukin air. Udara ya kalau kita memberikan satu corong gitu yang memberikan udara, dan sebenarnya udara juga bisa didapat dengan ketika kita membuat biopori, kita melakukan pengomposan di situ, otomatis makin banyak makhluk hidup, makin banyak makhluk hidup yang membuat rongga-rongga dan udara gitu, dan itu yang buat gembur sebenarnya ya. Makanya kita menjaga makhluk hidup ini sebenarnya supaya tanahnya makin subur. Dan terakhir kan nutrisi makanan gitu, makanan untuk makhluk hidup di bawah agar menjaga tanahnya tetap berongga, yaitu dengan cara mengompos. Dan kenapa berongga itu penting sebenarnya kan lebih ke bagaimana kita bisa menyerapkan air ke tanah. Dan itu yang menurut aku biopori penting untuk punya misalnya lubang-lubang atau kalau misalnya pakai pipa biopori gitu ya atau enggak. Cuman maksudnya biar gimana tanah itu subur, berpori, berongga-rongga biar air bisa lebih mudah masuk ke tanah. Seperti itu. Nah, terus ini aku ini di kebunku. Jadi mungkin kalau di Jabodetabek udah tahu lah ya tanah kita seliat itu. Dan ini sebenarnya aku nyontohin kalau di Kepel. Jadi tanah merah tanahku di kebun tuh kalau aku kepelin dia jadi kayak bola gini. Dan bayangkan setiap yang aku bilang tadi, kalau kita punya kebun, kita punya tanah aja itu nggak cukup gitu loh. Karena bayangin kalau kita setiap hujan tanah kita akan makin padat. Dan tiap kering, tanah kita jadi kayak tanah liat gitu. Dan ketika hujan pun akhirnya tanahnya jadi nggak bisa menyerapkan air juga. Karena tanahnya akhirnya atasnya jadi terlalu keras. Akhirnya air cuma lewat doang, ngalir ke got atau ke yang lain. Atau bahkan mengenang misalnya jadi penyakit gitu kan, jadi tempat nyamuk misalnya. Jadi makanya aku selalu bilang kalau punya tanah juga nggak cukup. Kita juga harus mengolah tanahnya gitu. Makanya satunya dengan biopori atau dengan berkebun. Kalau aku bilang. Nah ini makanya nih kalau kompos kan kelihatan walaupun dikepel, tapi dia tetap hancur lagi gitu. Jadi dia punya ruang-ruang untuk penyerapan air dan juga di mana serangga atau bakteri bisa hidup. Seperti itu. Lalu mungkin kita sekarang langsung masuk ke bioporinya aja. Aku sekarang ya di sini aku sebenarnya lebih sharing sih. Jadi untuk cerita sedikit, aku sebenarnya berusaha hidup dari kebun. Jadi aku nggak ada kerjaan tetap dan begitu ada kerjaan tetap, jadi aku nggak punya duit sebenarnya. Jadi gimana aku memulai biopori ini dengan ya sebenarnya nggak punya uang buat memulai juga. Nah ini aku cerita sedikit. Jadi aku punya 2 bor biopori. Satu ini kita dari komunitas Tower Depok. Mereka kebetulan nitipin bornya di sini, jadi aku bisa pakai. Satu lagi waktu itu aku beli karena emang aku butuhkan di sini. Jadi ada 2 jenis, satu tanpa ulir dan satu dengan ulir gitu ya. Ini mungkin aku nggak tahu, banyak kan mungkin lebih familiarnya sama yang sebelah kanan ya, yang ada ulirnya. Nah betul. Dan terus aku nggak noto satu badan pengebor bioporinya. Kenapa? Karena aku yakin udah pada tahu juga. Karena aku lebih ngeliatin ke mata bornya. Ini agak berbeda pasti ya kalau ngeliat yang kiri gitu. Ini bikinan temanku di komunitas juga, Pak Puji. Nah ini lebih berat yang pasti. Aku ngangkat untuk bikin bor biopori lebih berat. Cuman dia enaknya adalah dia punya ngebentuk ngelingkar ini. Jadi aku setiap ngebor, ntar pas aku tarik aku puter-puterin. Jadi dindingnya sebenarnya lebih berbentuk dan gak gampang hancur gitu. Dan terus mudah masuk mudah keluar karena bentuknya lebih gak gampang kesenggol-senggol kanan kiri kayak gitu. Nah tapi kalau yang ulir sebenarnya buat aku untuk pemula lebih gampang. Jadi kalau yang tanpa ulir ini aku susahnya adalah untuk ngeluarin tanahnya begitu habis dibor. Ini aku cerita aja sih bor biopori yang aku pakai. Nah, tapi kalau yang ulir kan tinggal kita habis tarik terus kita buang dikit itu langsung keluar kan, dan itu lebih cepat sebenarnya.
Cuman ya aku biasanya kalau pas narik, kalau kita agak nggak posisi yang pas, dia akan narik-narik ke dinding-dindingnya, tarik-tarik dan lain-lain. Cuman ya itu tergantung latihan aja sih sebenarnya. Dan terus enaknya dia lebih ringan. Jadi aku sih menyarankan kalau emang mau pakai bor biopori, kalau pakai Uril juga lebih baik gitu ya. Dan aku yakin sebenarnya bor biopori ada lebih banyak lagi gitu. Jadi aku ini sebenarnya lebih sharing aja yang aku pernah pakai yang mana, dan mungkin yang aku lebih prefer yang seperti apa. Terus yang kedua mungkin, nah ini aku jangan dijudge tolong. Jadi di biopori sebenarnya ada, mungkin ada yang bilang kalau bisa kalau biopori jangan pakai pipa gitu ya, atau langsung tanah aja, lubang tanah aja. Tapi ada juga yang pakai pipa, dan aku sebenarnya berusaha ngeliat itu seperti orang proses belajar aja gitu ya. Jadi aku dulu juga pakai pipa, sekarang enggak, dan aku nggak bermasalahkan pakai pipa juga. Jadi karena tergantung tujuannya apa sih gitu. Jadi ini aku bikin sendiri sebenarnya, dan mungkin akan agak aneh orang-orang lihat tutupnya gitu ya. Jadi kita tutupnya ke pipa lagi. Ini sebenarnya nyoba-nyoba juga. Ini aku belajar dari Pak Puji juga, nanti aku cerita Pak Puji bagaimana. Jadi ini pipa biopori dengan tutup pipa. Jadi kenapa aku bikin kayak gitu? Kenapa ada kayak bunganya gitu, kelopaknya? Biar pipanya nggak jatuh ke bawah tanahnya. Jadi kan kalau pakai pipa kayak gini, kita pengennya biar panen kompos lebih gampang. Jadi pas ditarik, ntar bisa kita keluarin pakai dari pipa gitu ya. Cuman masalahnya adalah kalau aku nggak kasih ulir-ulir gini, kasih kelopak-kelopak gini, pipanya suka masuk ke bawah dan aku nariknya susah. Itu yang jadi problem aku gitu. Makanya aku Panjangnya berapa ini, Mas? Apa? Panjangnya berapa dalamnya? 1 meter. Iya. Aku emang standarnya sebenarnya 1 meter kebanyakan. Dan ini sih aku bikin seperti ini, lalu atasnya tutupnya kayak gitu. Kenapa? Karena ini sebenarnya biar lebih mudah dibuka. Jadi pengalamanku kalau aku pakai tutup dop atau pakai tutup biasa, dia kalau udah kena tanah atau apa dia susah dibuka. Nah kalau ini tuh sebenarnya kalau gini dia bisa dikecilin si diameternya gitu ya. Nah, jadi lebih gampang dibuka sebenarnya, lebih fleksibel kan. Jadi ini tuh sebenarnya dirobek doang. Makanya kayak ini DIY kecil yang bisa dilakuin di rumah kalau misalnya adanya cuma pipa gitu-gitu ya, nggak pengen beli atau apa, aku biasanya ya hal-hal yang bisa dilakuin di rumah lah. Lalu yang kedua mungkin ini contoh aku pakai tutup biopori juga, cuman ini aku biasanya nggak pakai pipanya ya kalau pakai yang ini. Cuman masalahnya aku yang sama yang ini adalah kalau udah kelamaan dia tutupnya suka gampang rusak, suka patah, dan terus kalau kena tanah, kalau misalnya habis hujan atau apa, dia jadi lengket gitu, karena tanah aku tanah merah juga kan kanan kirinya. Jadinya suka susah dibuka. Jadi itu lebih problem lagi sih, karena aku juga suka males begitu udah tutupan tanah, dia susah dibuka, dan jadinya ya malah ribet lah pas panen komposnya. Tapi yang kalau kayak seperti ini kan dia nggak ada pipanya ya, jadi kalau pengen panen komposnya, kalau pengen dipanen ya, itu akhirnya kan pakai bor biopori lagi. Nah, hal seperti itu sih juga jadi pertimbangan sebenarnya. Kenapa? Karena kalau aku selalu menyarankan nggak perlu punya bor biopori sendiri. Jadi aku selalu menyarankan, mungkin kalau misalnya kayak bank sampah gitu ya. Kalau bank sampah misalnya punya di satu RT atau RW, misalnya punya 1 atau 2 bor biopori bisa gantian kan sebenarnya kan. Karena kan ini sebenarnya bukan barang yang dipakai setiap hari juga. Jadi ya seperti itu gitu. Jadi punya pertimbangan sendiri. Perlu nggak sih bor biopori, atau disesuaikan lagi sebenarnya lubang bioporinya seperti apa sih, biar misalnya kalau nggak punya bor biopori jadi nggak perlu ngebor pas panen misalnya kayak pipa. Hal-hal seperti itu juga bisa dipikirin. Terus ini pipa biopori pertama kali aku bikin, jadi aku dulu nggak punya nggak punya alat buat ngebolongin, jadi aku dulu pakai pakai kompor naik gunung, terus di black sendiri lubang-lubangnya kayak gitu. Dan terus atasnya juga sama. Dan ini sebenarnya pengalaman aku pakai dop sih, tutup pipa gitu ya. Dan itu ternyata makin susah karena dop kan sangat erat ya penutupnya itu. Dan bukanya susah gitu. Aku jadi malah ribet sendiri. Aku berpikir apa mungkin kalau ada yang mau coba, mungkin dopnya harus kayak satu ukuran lebih besar gitu, biar nggak perlu biar nggak erat ya. Nah, kayak gitu sih sebenarnya kayak hasil praktek aja ya, belajar sendiri. Ya itu tapi ini juga maksudnya bisa dilakuin kalau nggak punya kalau pengen bikin sendiri pipa biopori di rumah. Terus ini sekarang aku banyak pakai sebenarnya kayak gini. Jadi aku bikin pakai pipa, tapi cuma 10 cm aja bawahnya.
Nah terus kayak tadi aku bilang ada kelopaknya, nutupnya bukannya lebih mudah. Dan terus aku emang fokusnya kan di sini sebenarnya lebih menyuburkan ya, atau bikin kehidupan di tanah. Jadi aku nggak pakai pipa lagi. Dan ini sebenarnya aku belajar dari Pak Puji yang tadi aku cerita. Jadi gimana beliau Pak Puji ini, aku sangat senangnya begitu kayak di tempat yang kekurangan lahan, kan Pak Puji masih pengen, aku pengen ngomposnya bikin biopori. Jadi si Pak Puji ini bikin di depan rumahnya di jalan komplek. Yang waktu itu di jalan kompleknya adalah konblok sebenarnya. Tapi konblok masih bisa dibongkar kan, bawahnya tanah gitu. Jadi Pak Puji ngebongkar konblok, terus ditutup lagi, dibikin biopori, nah dibikin pakai si tutup pipa ini. Kenapa pakai pipa pakai tutup seperti ini? Karena dia belajar kalau dia pakai tutup yang dop atau yang pakai plastik ini, begitu kelindas mobil dia pecah. Jadinya akhirnya dia pakai pipa biar dia lebih elastis sebenarnya. Nah, makanya elastis karena ini juga aku pakai di kebun. Kenapa? Karena kalau keinjak aku takut pecah sebenarnya atau rusak. Makanya ini menurut aku lebih tahan lama jadinya. Nah, makanya itu pertimbangan-pertimbangan ya, kita naruhnya di mana, seperti apa gitu-gitu. Nah, tapi terus yang berikutnya sih ini sih pertanyaannya, apa sih tujuan kita bikin biopori gitu? Karena begitu kita tahu tujuan kita juga menentukan kita bioporinya bentuknya seperti apa menurut aku ya. Ya kalau aku misalnya, ya aku nggak panen kompos karena aku udah punya komposter lagi. Jadi aku biopori di rumah, aku bagi dua komposterku. Ada komposter rumahan yang pakai ember, ada komposter pakai biopori. Biopori aku biasa masukin kayak tulang, sisa-sisa tulang, terus kulit-kulit buah yang keras dan hal-hal yang lebih susah diuraikan di komposter ember. Jadi aku punya dua gitu ya. Jadi biopori buat aku bukan fokus buat bikin komposter, cuma lebih nyuburin tanah. Jadi itu yang aku ya udah begitu penuh biasanya aku kubur. Nah jadi kan beda-beda kan. Kalau tujuannya nyuburin tanah ya udah langsung dikubur aja, misalnya seperti itu. Atau bantu resapan air, nah kan beda-beda. Ada yang aku pengennya emang pengen bikin kompos mas. Aku nggak pengen emang kan aku nggak punya komposter. Aku pengennya biopori buat kompos. Ya udah misalnya bisa pakai pipa atau emang kalau nggak pakai pipa tapi ya ada biopori yang buat panennya lagi. Jadi kayak itu namanya pertimbangan masing-masing gitu ya. Nah ini sebenarnya tujuannya apa sih dan kita bisa menentukan biopori kita pengen bikin seperti apa. Ya terus ini mungkin nanti aku tunjukin sih mungkin sekilas ya cara bikin biopori. Cuman ini mungkin tahapannya cara membuat dan menggunakan lubang biopori. Yang paling penting aku sih selalu bilang kayak kita observasi dulu lahan kita yang dilewatin air yang mana, atau ada air menggenang di mana, atau malah sebenarnya tanah yang keras atau enggak produktif yang mana gitu. Jadi kita bisa kayak, oke, bikin biopori fungsinya jangan itu-itu aja, cuman bisa banyak fungsi. Jadi kalau bisa dilewatin air, oke nih biar air kalau lewat sini ya diserap dulu ke bawah. Jadi maksudnya emang jangan misalnya di tempat yang nggak dilewatin air atau kering banget, terus ntar air gunanya apa gitu kan misalnya. Lalu kalau ya ini sebenarnya cara bikin biopori, aku biasanya bikin lubang kecil dulu, bisa pakai skop atau korek. Kalau ada yang nggak tahu korek, dia kayak apa ya namanya ya? Ada ini korek kayak gini. Makanya kalau di Sunda namanya korek, kalau di Jawa namanya gatul. Ada beda-beda, cuman ya hal seperti itu bikin lubang kecil pakai cangkul juga bisa. Itu sebenarnya untuk mulai lubangnya, lalu kalau tanahnya keras disiram dulu juga nggak apa-apa pakai air. Siram, terus baru mulai ngebor. Kalau ngebor keras lagi, disiram lagi. Aku biasanya kayak gitu. Lalu yang keempat ya jaga agar bornya selalu tegak lurus. Jadi biasanya kalau kita agak miring-miring dikit, ntar bentuknya juga jadi miring gitu. Dan itu jadi masalah lagi misalnya kalau kita yang pakai pipa. Atau kalau misalnya pas kita narik, ntar kalau dia miring, tanahnya juga ikut roboh ke bawah. Itu makanya cukup penting. Dan terus yang terakhir sebenarnya ajak anggota keluarga sih. Karena aku bikin sendiri bisa, tapi makanya melelahkan juga gitu dan menghabiskan waktu cukup lama. Dan aku senang sebenarnya ngelihat orang-orang yang sebenarnya bikin biopori ganti-gantian, sama anaknya juga ganti-gantian, dan terus kayak sebenarnya kayak kerja sama keluarga yang menarik sih. Dan bisa jadi kegiatan yang menyenangkan juga sebenarnya. Lalu ada cara menggunakannya. Jadi kalau udah jadi lubang bioporinya, yang pertama standar lah ya, sampah organik kalau masukin. Dan terus yang kedua ini sampah pakai POC juga bisa. Kalau enggak juga nggak masalah. POC itu apa tuh? POC itu pupuk organik cair. Jadi kalau pakai komposter atau kalau pakai komposter ada lindi juga misalnya.
atau EM4 kalau di pertanian. Ya, cuman kalau nggak pakai juga nggak masalah sih menurut aku, karena kalau di biopori kan kita nggak ngincer penguraian secara cepat ya, kecuali kita emang pengen biopori sebagai komposter gitu. Cuman kalau aku kan biasanya dibiarin aja karena emang buat ditaruh di tanah, bikin tanah yang lebih subur, ngasih kehidupan. Jadi nggak pakai POC juga nggak masalah. Cuman kalau ada yang pengen lebih cepat jadi pupuk bisa pakai POC. Tapi nah ini sebenarnya sama kayak kompos persis. Jadi setiap masukin sampah organik, aku semprot, terus habis itu aku kasih daun kering. Jadi bikin layer-layer gitu ya. Jadi sampah organik, daun kering, sampah organik, daun kering, sampah organik, daun kering. Jadi tiap aku masukin sampah organik, aku masukin daun kering. Atau misalnya kalau nggak daun kering bisa pakai sekam bakar atau yang lain. Yang penting ya, atau jerami atau apa, tapi aku nggak tahu, kayak jerami lebih susah lagi dapat gitu ya. Cuman ya itu bisa dilakukan, dan terus habis itu tinggal dorong dengan bambu gitu. Untuk ditaruh ke bawah kan, karena pasti dia nyangkut di atas nih kalau aku. Aku bisa kalau dorong pakai bambu biar ke bawah. Dan terus kalau panen, ini tergantung sebenarnya. Kalau panen itu tergantung dengan jenis sampah apa sih yang dimasukin gitu. Jujur kalau aku akan sangat lama banget, karena kan aku masukin kebanyakan tulang kan. Tulang dan kulit buah yang keras. Itu bisa, aku nggak tahu, kalau tulang mungkin bisa sampai setahun atau berapa lama gitu ya. Cuman ya, karena aku nggak niat dipanen, cuman kalau emang niatnya panen, ya bisa dipisahin. Misalnya ini ada biopori yang buat tulang, ada biopori yang buat sayur-sayuran juga misalnya. Dan itu bisa lebih cepat lagi sebenarnya panennya. Bisa sampai 4-6 bulan atau 3 bulan mungkin ada bisa lebih cepat panen lagi juga bisa. Jadi itu dipisahkan gitu ya Mas, yang tulang-tulang yang protein gitu, hewani gitu, sama yang sayur dan buah, itu dipisah gitu? Iya, kalau aku pisahin. Jadi kenapa? Karena kalau aku pakai komposter ember ya, jadi kalau kayak ada sisa makanan yang berminyak misalnya, atau yang agak beraroma, aku lebih prefer di biopori. Karena di bawah tanah, dia aromanya lebih sedikit keluar, jadi kayak lebih agak dipisahkan lah dibanding komposter yang dekat rumah sebenarnya. Kayak gitu sih. Jadi ya aku agak memisahkan seperti itu gitu ya. Ya, tapi itu kebijakan masing-masing menurut aku. Karena kan proses belajar juga kan, terlama menemuin pola aku ternyata yang lebih enak seperti apa, kayak gitu. Dan terus itu sih yang terakhir, kalau udah penuh bisa dipanen, ditutup terus ditunggu sampai dia cukup jadi, bisa dipanen. Atau kalau nggak pengen dipanen, dikubur aja gitu. Udah biarin aja, itu kayak sedekah buat tanah lah ibaratnya. Kita ngasih unsur organik yang bagus buat tanah. Cuman kalau yang dikubur jangan pakai pipa ya. Kalau yang pipanya dikubur gitu makanya. Kalau bisa, kalau yang pengen dikubur dibiarin nggak dipanen, mendingan jangan pakai biopori, yang pakai pipa, seperti itu sih. Nah ini terakhir sih sebenarnya dari aku. Pertama, hindarin buat lubang biopori di lahan miring. Jadi kalau memang tanahnya miring gitu ya, aku lebih khawatir kalau kita ngebor dan narik dan lain-lain, itu membuat tanahnya agak nggak stabil, itu malah bisa jatuh, longsor dan lain-lain. Jadi kalau bisa hindari itu. Dan terus juga kalau bikin biopori digunakan, karena kadang-kadang karena kalau nggak digunain dia mengeras bawahnya, akhirnya cuma jadi kayak kolam kecil doang, nggak keserap juga. Misalnya kayak gitu ya, cuma masuk doang, nggak dikasih kompos sisa makanan dan lain-lain, akhirnya cuma jadi kayak kolam kecil. Yang lama-lama akhirnya cuma kayak nampung doang, ntar malah jadi ada nyamuk atau apa, malah ribet lagi. Jadi kalau bikin biopori, utamakan juga kompos. Jangan cuma dibikin biopori doang ditinggalin. Itu sih, hindari dua hal ini menurut aku. Dan sebenarnya itu aja. Aku tadi Mbak Dita, apa aku perlu nunjukin juga atau enggak, atau gimana? Boleh Mas, tunjukin gimana aslinya gitu ya. Oke. Bisa ya, memungkinkan nggak? Ya, sebenarnya bisa sih. Ini ada Feby juga, anggota di tim ya? Iya, oke. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan boleh di kolom chat. Tidak ada satu. Oke, kelihatan. Adem banget Mas rumahnya. Ini lagi panas-panasnya, cuman nanti Feby aja nih. Oke. Kelihatan nggak ya? Ini mungkin share screen-nya dimatiin dulu kali ya Mas, karena masih di kami tampilnya kan share screen. Oke. Oh ya, share screen-nya matiin. Oke,
biar lebih jelas. Sip. Jadi kita biopori ada di beberapa lokasi yang mungkin paling mudah kita perlihatkan adalah di kandang kelinci. Iya, ini kandang kelinci kita. Kelihatan nggak? Maaf, diturunin dikit aja ya. Aku nggak tahu kelihatan atau enggak. Aku dari jendela ini aja. Oke. Kelihatan Mas, aman. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Jadi ini sebenarnya kita udah ada yang jadi juga. Jadi ini kita pakai pipa yang tadi. Pipa. Iya. Nah ini lubangnya. Sebenarnya lubangnya udah ada isinya, makanya kalau dibikin kayak gini, lubang segini, jadi udah kayak sisa. Jadi lubang yang udah ada saat ini terisi setengah saat ini ya, bioporinya. Ini tinggal ditutup. Tapi kalau pengen bikin baru, aku biasanya ya. Kalau mau bikin baru, biasanya kita nyari tempat yang tadi itu ya, ada yang biasa dialirin air, biasanya agak turun, yang kira-kira visible gitu buat dibikin bolongan. Aku nggak tahu kelihatan. Kelihatan ya, suara kami juga terdengar ya. Ini belum kedengeran. Aman. Maaf. Lalu biasa kita basahin dulu karena ya kita seperti kita ketahui ya, tanahnya di Jakarta dan sekitar, termasuk di Depok itu agak keras. Jadi biasa kita dapat bantuan dari air dulu. Makanya ini alasan juga kadang-kadang kenapa kita bikin biopori lebih sering. Pak, kameranya bisa agak turun biar kelihatan ke bawah. Nah, ya. Kurang ke bawah. Oke. Gini nih. Aku bisa ngeliat. Oh, ya. Oke. Sip. Cukup kelihatan. Oke. Nah ini sebenarnya yang dibasahin dikit. Aku pakai yang bor yang ulir. Ini bor yang ulir ya? Iya. Nah bikin lubang dikit kan tadi. Nah terus tinggal diputar aja. Nah kalau yang ulir enaknya tarik terus tinggal dibuang gini. Lebih gampang gitu. Itu jarak antar lubangnya berapa ya? Mas kan di sebelah tuh udah ada ya bioporinya. Jarak idealnya itu berapa sih? Paling jarak 1 meter. Sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu udah cukup bisa ini sih. Kalau aku nggak begitu namanya ya. Yang penting ada jarak aja. Kan lahannya kalau di ibu kota nih kan terbatas ya. Yeah. Betul. Jadinya sebenarnya kalau memang mau bikin lebih rapat lagi, menurut kami sih tidak terlalu bermasalah ya. Seandainya ternyata mau bikin 3 tapi lahannya terbatas gitu ya, silakan aja. Iya, tapi tetap jaga jarak soalnya bawahnya dia berongga. Nah, yang paling penting itu karena kita tahu akan berongga, jadi jangan terlalu mepet juga gitu. 1 meter saya pikir cukup ya. Aman ya. Bisa ke bawah lagi ya Mbak ya kameranya. Oke, terlihat nggak ya? Iya, kelihatan. Oke, iya. Dikasih air lagi biasanya. Karena ini akan memakan waktu lama, jadi kita cuma demonstrasi sebagian aja. Tapi kalau pakai ulir nyamannya itu tadi mudah banget dikeluarin tanahnya, agak berbeda dengan bisa ditandain misalnya 1 meter itu berapa misalnya segini. Nah, itu tandain aja pakai sholat atau tali gitu ya. Pakai ditanda pakai satu tali, nanti biar kita pas sampai kedalaman segitu kita stop gitu. Nah, aku biasanya sih kalau pakai pipa, aku ngecek terus gitu. Udah berapa dalam. Nah, tapi kan kalau pakai yang ini kan kita nggak bisa ngecek berapa dalam kan. Karena ini juga udah cukup nih. Iya. Hal seperti itu yang kita bisa dilakuin. Dan kalau bikin biopori ya semudah itu sih. Iya, oke. Kalian olahraga. Benar-benar. Nah, ini kita boleh lanjut berarti pertanyaan ya Mas ya. Banyak banget yang menitip pertanyaan nih, ada di chat dan ada yang WhatsApp saya. Yang pertama yang masuk ke dalam ini dulu. Saya selang-seling dari yang masuk ke dalam WA saya dan yang ada di kolom chat. Yang pertama nih standar nih. Kalau nih kita sebenarnya kenapa bikin program edukasi ini? Jadi di klaster kami, pengurus klaster dan bank sampah kami
kerjasama untuk mencari solusi untuk sampah anorganik, karena non-organiknya sudah kami terima gitu. Terus ternyata 60% sampah yang ke TPS itu sampah organik. Nah, dari situ kan kita mikir gimana ya caranya gitu. Akhirnya, kita coba dulu nih, karena komposter nggak semua orang, kita sudah nyoba gitu ya, dan nggak semua orang bisa gitu, karena kan lebih bau gitu ya. Nah, terus akhirnya kami coba program biopori, targetnya adalah klaster kami zero waste to landfill. Dan pertanyaannya, karena awam sekali, saya juga praktisi tapi baru 6 bulan saja gitu, jadi belum paham sekali. Pertanyaannya klasik kayak, bau nggak sih? Nanti jadi banyak tikus nggak sih? Atau rayap, atau belatung, kayak gitu pertanyaannya. Terus tadi kalau berapa lama jaraknya sudah dijawab. Dan itu untuk, karena kami targetnya, jadi kami lihat memang target utamanya adalah supaya sampah organik ini tidak ke TPA gitu, jadi akan hancur di dalam gitu ya. Itu berarti butuh aktivator semacam E4 gitu ya, Mas? Nah, itu dosisnya apa sih yang dikasih? Oke. Kalau aku jawab yang kalau ada ulat atau bau gitu ya. Makanya tadi aku tekanin penting banget pakai daun kering atau sekam bakar. Itu sebenarnya fungsinya sebenarnya itu, jadi kalau ada daun kering atau sekam bakar itu kayak ngebantu banget buat bau dan sebenarnya menghindari, kalau ketutup kan dia jadi makanya ulet lalat atau nggak langsung masuk bawah kan. Dan aku sebenarnya suka biopori adalah karena dia cukup dalam artian jadi makanya untuk lalat turun ke bawah juga agak PR gitu. Nah, jadi sebenarnya itu sih aku selalu nekenin kalau bisa bikinnya kalau sepertiga bahan organik, daun keringnya 2/3 gitu. Ntar dipadetin aja nggak apa-apa ke bawah gitu, biar agak ketutup gitu ya sampah organiknya. Jadi kayak lapisan-lapisan kayak gitu. Terus pertanyaan berikutnya tadi yang POC yang E4. E4 itu ya, aktivator itu ya. Ya, aktivator sebenarnya menurut aku sih tergantung kebutuhan. Kalau untuk dipanen komposnya biar lebih cepat pakai aktivator. Cuman menurut aku secara alami mereka juga udah punya gitu ya. Mereka kantor fermentasi sendiri, mereka kantor urai sendiri. Kami kan karena keterbatasan lahan ya, jadi sebenarnya biar cepat hancur, cepat turun, jadi bisa diisi yang baru sampahnya gitu. Sebenarnya jadi biar cepat aja. Jadi itu aktivator benar. Jadi dosisnya nggak ada seberapa gitu. Soalnya baca di botolnya juga nggak ada. Kalau aktivator aku biasanya tergantung sih, di botol biasanya ada. Cuman kalau beli E4 gitu ya, kita biasanya pakai satu gelas aqua buat satu gembor tuh berapa liter ya? Buat kayak satu gelas aqua bisa buat 5 literan lah gitu. Cuman aku makanya itu kira-kira aja. Dan terus kalau misalnya bioporinya pakai pipa, kalau aku sering rajin kalau pengen cepet ya, diangkat terus disemprot-semprotin pakai spray. Itu bisa lebih cepat sebenarnya kalau pengen. Nah, jadi nggak di atas doang gitu ya. Jadi bukan pas masukin doang, cuman kalau emang seminggu sekali angkat, semprot-semprot juga bisa. Itu juga bisa dilakuin. Karena kan sebenarnya kalau pengen cepat yang penting adalah udara dan pengurai kan. Jadi kalau diangkat kan dia lebih banyak udara yang masuk ke komposnya. Nah, kayak gitu. Cuman kalau pengen diangkat kalau bisa setelah agak lama, karena pengalamanku kalau langsung diangkat ntar yang dibawa komposnya tuh malah jatuh ke bawah, terus kita nggak bisa masukin pipanya. Kayak gitu. Iya. Karena juga bisa ada ditambahin dulu sama cairan itu, baru sampahnya dimasukin ke dalam lubang gitu ya. Ada cara semacam itu juga ya. Ya, ada macam-macam nih sebenarnya, betul. Terus ini yang pertanyaan di chat yang soal rayap gimana nih? Binatang-binatang itu. Aku sebenarnya kita rayap nggak ada masalah dengan biopori di sini ya. Kita malah jarang ketemu rayap di biopori. Aku malah lebih sering ketemunya rayap di tempat lain gitu. Mungkin karena aku di kebun, aku nggak tahu juga kalau di perumahan. Tapi sebenarnya selama terbentuk proses pengomposannya benar, kita nggak cuekin, rayap jarang sih menurut aku. Makanya sering kita pakai gitu ya. Kalau kita biarin, terus mereka ngebentuk tanah yang nggak keurus, yang biasanya kan mulai rayap bentuk rumah, bentuk bikin ini gitu-gitu kan. Cuma kalau kita emang pakai dengan benar, menurut aku sih nggak masalah. Iya. Saya juga nggak, so far 6 bulan ini nggak pernah nemuin yang aneh-aneh sih binatangnya. Nah, terus pertanyaan kedua, jika dekat dengan sumur, apakah sisa konsumsi yang dimasukkan ke biopori akan berpengaruh ke kualitas air sumur?
Cuman kan sebenarnya ini tergantung juga ya, dalam artian kalau sisa konsumsi kita kan sebenarnya nggak seberacun itu ya. Iya. Aku nggak tahu ya, kecuali maksudnya kayak apa, asal jangan buang kayak baygon di biopori gitu ya. Cuman kalau kalaupun misalnya ada lindi atau apa yang murah apa menyerap ke tanah, aku selalu percaya ekosistem tanah udah cukup bagus untuk bisa kayak memfilter itu. Dan terus kalau tapi aku nggak tahu ya kalau emang air sumurnya misalnya buat diminum atau apa, ya mungkin jangan terlalu dekat gitu, tetap kasih jarak misal 2 meter atau 1,5 meter gitu. Cuman sih aku malah seneng ya, dalam artian kalau kita bikin biopori dekat sumur ini kan berarti kita kayak masukin airnya ke dekat sama sumur kita kan, jadi kayak makanya kita kayak nge-recharge sumur air tanah kita gitu. Jadi tuh menurut aku nggak masalah sih, dalam artian kita punya kesempatan untuk ngisi ulang sumur kita gitu dari air hujan. Aku juga tadi yang aku bikin di situ juga dekat sumur, sebenarnya sumur pompa. Jadi ya aku emang bikin di situ sengaja biar air yang di situ bisa masuk ke bawah sumur pompa lagi. Oke. Terus selanjutnya, misalkan kalau satu lubang sudah full, apakah harus berpindah lagi? Dan misalkan memang ada sisa organik dan genangan air masuk ke satu biopori, apa tidak menimbulkan bau? Nah, ini bau ini paling banyak nih pertanyaannya selalu. Gimana maaf deh. Apa yang menimbulkan? Kalau misalkan satu lubang sudah full, apa harus pindah lagi? Itu Iya. pertanyaan pertamanya. Nah kalau misalnya karena biopori itu kan jadi ada air masuk dan menimbulkan genangan, apa tidak bau gitu? Kalau bau tetap aku mengandalkan si daun kering tadi. Jadi itu kan kita daun kering kadang-kadang kayak males gitu kan nyapu. Tapi kalau yang udah ngompos pasti mengerti banget, daun kering itu kayak anugerah yang luar biasa. Jadi itu kayak jawaban untuk berbagai macam hal juga sebenarnya. Dan itu sih kalau untuk bau ya. Kalaupun ada air, aku percaya kalau bawahnya tanah, kalaupun ada air dia tetap bisa ngurai dikit-dikit, apalagi kalau kita udah boleh ngompos gitu ya. Terus kalau untuk kayak pindah-pindah, nah itu masalah tadi kan aku bilang kalau emang lahannya dikit, terus kita kubur terus kita pengen pindah tapi nggak ada lahan, ya udah dipanen aja. Terus kita bikin lagi. Gitu. Kalau kita diamin aja itu dia akan hancur nggak sih Mas? Karena Hancur. Oh hancur ya, akan hancur. Iya. Makin, tapi emang kalau kita nggak urus kan dia hancurnya lama ya, mungkin bisa sampai 6 sampai setahun gitu ya. Cuman ya nggak masalah juga misalnya kayak gitu. Jadi karena kan lahan kita tuh terbatas banget, jadi pasti terbatas itu aja gitu. Dan kan kayak model saya nggak pernah panen gitu kan, jadinya emang mengharapkan dia turun sendiri gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, jika sisa makanan dan sampah organik lainnya berasal dari bahan yang nggak organik atau mengandung pestisida dan lain-lain, apakah tidak akan mencemari tanah dan air tanah? Itu kan aku sebenarnya ngelihat kalau organik kan sebenarnya kalau sebenarnya aku nggak merasa akan berlebihan sih, dalam artian selama cukup ya. Jadi kan kalau kayak kimia menurut aku ya pestisida dan ini berbahaya karena kita langsung, jadi dalam artian kalau di lahan pertanian pestisidanya karena kalau emang nggak sesuai dosis sebanyak itu ke tanah bisa mencemari gitu kan. Cuma kan kita kalau yang kita konsumsi atau kita sisa makanan kita sebenarnya udah kita cuci juga, sebenarnya udah sangat minim. Makanya kalau pestisida di makanan kita sangat segitu berlebihannya, pasti kita juga mungkin nggak boleh makan gitu kan. Tapi aku percaya ekosistem di tanah punya kemampuan sebenarnya untuk mengurai itu gitu. Cuman ya makanya aku bilang yang paling penting kan bikin ekosistem di tanah yang kita perlukan. Nah itu yang aku ngerasa kenapa biopori penting ya. Jadi kalau misalnya ada pestisidanya sedikit, ya aku bilang ya nggak masalah. Tapi apalagi tadi dari Pak Jumadi ngebantu juga jaga jarak dengan air sumur 20 meter ya. Mungkin ya itu juga bisa jadi pertimbangan gitu ya. Ini ada di kolom chat. Ya hal seperti itu sih. Oke. Jadi sebenarnya ada nggak sih Mas kayak apa aja sampah yang nggak boleh dimasukin gitu, ada nggak sih? Atau semua tuh boleh gitu? Asal yang bisa kita makan boleh. Yang paling penting kayaknya kan yang menurut aku Pak jangan banget lakukan adalah membuang minyak itu kan. Makanya kayak minyak kita ngerti kita jangan. Kalau sisa makanan gitu, sisa gorengan gitu? Aku nggak masalah sih. Kan karena itu aku selalu bilang kan secukupnya ya. Dan terus yang paling penting sebenarnya buat ngompos adalah ngompos itu kayak refleksi ke diri.
Jadi kayak temen kayak waktu itu kan ngobrol kan kayak pas bikin kompos kayak gimana mau bikin kompos nih, gue sisa makananku dikit gitu. Tapi kan orang terus ya yang kompos kan nanya kan kayak kok bisa sisa makanan dikit gitu, emang nggak pernah makan buah gitu. Kebayang kan makan buah kan pasti kayak ngambil kulitnya dan lain-lain kan, tapi kan berarti pertanyaan begitu sisa makanannya dikit, emang makannya apa aja sih gitu, apa nggak masak di rumah, apa kurang makan buah. Jadi sebenarnya yang kita konsumsi terefleksi juga di kompos kita gitu. Apakah kalau misalnya kok di biopori aku banyak kan tulang ya, apa makan daging terus misalnya kan seperti itu. Nah sebenarnya kayak gitu sih, jadi kita itu ngelihat juga sebenarnya gimana koneksi kita. Kayak gitu ya. Ya, terus selanjutnya di biopori saya terlihat banyak sekali belatung, tapi yang cukup mengganggu karena beberapa hari setelah itu di daun-daun pohon sekitar biopori jadi banyak sekali menempel lalat hijau besar. Ini yang black soldier itu bukan ya? Saya sudah campurkan dengan sekam bakar dan daun kering. Kira-kira masalahnya apa? Iya, itu si belatung ini masalah kompos kebanyakan gitu ya. Iya. Cuman ya itu juga kan ngaruh. Mungkin yang bisa diusahakan juga adalah kelembapan ya, dalam artian kalau musim hujan kadang-kadang kita kayak nggak bisa apa-apa lagi. Cuma kalau musim kering kan namanya kalau pengen masukin kompos, kalau bisa kalau yang basah banget agak diperes sedikit sebelum masukin. Kalau kita jangan air bekas cucian langsung sekali masuk semua gitu juga menurut aku agak nggak ini juga. Oh berarti kan saya sempat ada tuh yang siram lubang biopori dengan air cucian beras, itu berarti salah ya? Itu mitos apa gimana? Sebenarnya bisa juga. Saya pernah dapat gitu. Ya. Aku sih nggak mempermasalahkan itu ya, cuman kan maksudnya tiap tempat dan tadi aku bilang pola makan beda-beda. Jadi kayak sebenarnya menurut aku kayak tiap orang punya cara dan metodenya sendiri masing-masing gitu loh. Kalau di aku nggak bakal nyiram gitu. Aku menunjukkan beras langsung ke tanaman gitu. Dimana aku lubang biopori gitu. Cuman ya kalau ternyata di tempat saya malah muncul lalat banyak-banyak, ya udah nggak usah disiram air beras, nggak usah di ini. Jadi kayak sebenarnya buat aku kan kayak proses belajar aja. Nah, jadi apa nih kira-kira identifikasi masalah ini yang Mbak Risa ini kenapa jadi banyak lalat dan belatung tuh gimana ya Mas? Masalahnya kan ke sekitarnya ya gitu. Iya, aku ngelihatnya mungkin pertama jenis sampahnya seperti apa juga, jenis sisa makanan ini ya. Dan terus apakah terlalu basah, misalnya kalau terlalu basah kan juga kayak nimbulin becek dan lain-lain. Nah itu, dan terus apa dalam atau enggak, cukup dalam atau enggak, jadi kayak banyak parameter kan sebenarnya. Kalau di sini sebenarnya nggak begitu masalah, tapi aku nggak tahu juga tempat lain seperti apa. Ini maksudnya kayak dari sharing ya. Kalau ya, aku bingung juga sih karena kalau dia berbelatung dan berlalat, misalnya 1 meter gitu kan, berarti kan alatnya naik sampai 1 meter kan, itu cukup tinggi juga. Kalau aku saranin sih emang harus dari awal itu sih sekam bakar dan daun kering itu cukup banyak ya, biar mengurangi itu. Kayaknya masih di mute nggak? Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Suci Humaira. Kalau di rumah tidak ada air yang tergenang, bikin biopori masih bisa atau tidak? Nggak apa-apa. Makanya paling penting sebenarnya air hujan. Jadi makanya kan aku nggak tahu ya. Kalau nggak kena air hujan juga, aku juga bingung kan sebenarnya. Cuman makanya kalau untuk kita pengen menyerapkan air di tempat yang kena air hujan, walaupun nggak mengenang ya bikin aja biopori. Karena sebenarnya itu kan kayak recharge air lagi ya ke bawah. Dan terus kalaupun misalnya aku nggak tahu ya ada tempat di tanah yang nggak kena air hujan kayak, tapi masih seperti itu ya. Cuman ya fokusnya apa sih gitu. Kalau pengen bikin kompos doang menurut aku nggak masalah gitu. Cuman kan kalau kompos juga tetap harus agak disemprot POC itu kan biar agak lembab juga dikit, cuman nggak terlalu lembab kan. Tapi kalau misalnya nggak ada tempat yang menggenang tapi kena air hujan, aku tetap nyaranin ya udah nggak apa-apa bikin biopori aja. Minimal air hujan aja jatuh ke rumah kita nggak sia-sia sih sebenarnya. Dan aku kadang-kadang bahkan kayak agak diarahkan gitu, jadi air hujan yang datang aku alirin kemana biar dia muterin kebun dulu, biar dia masuk biopori dulu baru dia keluar lagi. Aku sih bikin
direbut kayak gitu. Halo Mas Gibran, Mbak Dita. Sorry, saya unmute soalnya mau tanya berkaitan sama air hujan ini. Takutnya kalau nanti nunggu chat lagi, takutnya udah nggak berkaitan jadi susah. Sebentar nggak apa-apa ya? Oke. Ya. Tadi kan Mas Gibran nanya mengenai pentingnya air hujan. Jadi kalau misalnya lagi musim kemarau dan tidak hujan sama sekali, pengairan si lubang biopori ini lewat air apa? Air pas nyiram tanaman aja kah apa gimana? Ini maksudnya pengairan dalam artian bikin kompos ya? Bukan. Ya? Oh ya, maksudnya kan sampah-sampah itu kan dimasukkan ke dalam lubang biopori itu kan. Nah, kalau misalnya tadi yang tadi Mas Gibran bilang itu yang paling penting adalah air hujan. Bagaimana kalau sedang musim kemarau dan tidak ada hujan, airnya maksudnya seberapa sering kita siram atau gimana gitu loh? Oke. Nah, ini kalau kayak gini kan sebenarnya aku selalu bilang tadi kan kalau kita pakai si bioporinya terus, otomatis kayak sisa makanan pasti ada airnya juga. Dan terus kan aku bilang tadi kayak, kalau pengen pakai PPC disemprot aja. Nah, jadi dalam artian kalau bikin kompos kan sebenarnya airnya nggak boleh begitu banyak kan. Nah, tapi kalau musim hujan aku biopori, makanya aku bilang biopori ya udah biarin aja karena baunya tanah juga, ntar airnya nyerap ke bawah lagi. Cuman kalau kayak pas musim kemarau, aku sih ya biarin aja kayak bikin kompos biasa. Kamu masukin, kalau emang dia terlalu kering ya kasih air dikit, kalau enggak ya nggak masalah gitu. Karena kan emang kayak kita butuh dimasukin air ke tanah kan karena pas musim hujan, air hujan sayang kan sebenarnya. Kita pengen recharge, cuman kalau emang pas musim kering ya udah diperlakukan seperti komposter biasa aja. Kita masukin sampah, kalau emang dia terlalu kering kita siram sedikit, kalau enggak ya udah. Oke, sip. Thank you. Oke, mohon maaf sekali lagi untuk kenyamanan diskusi. Jadi seluruh pertanyaan silahkan di kolom chat saja. Oke, selanjutnya ini. Nah, dalam satu biopori kira-kira bisa simpan sisa sampah berapa orang selama beberapa hari karena katanya 1 tahun baru bisa dipanen sampahnya. Jadi butuh berapa banyak biopori yang harus dibuat gitu. Iya, biopori pasti akan sangat banyak, aku yakin. Makanya aku ngebatasin juga sebenarnya. Ini sebenarnya permasalahan juga kalau pakai biopori yang pipa ya, apalagi pakai daun kering juga. Itu sebenarnya kalau sampah rumah tangga, apalagi kayak keluarga gitu ya, maksudnya bapak ibu 2 anak aja akan sangat cepat sebenarnya kalau pakai biopori gitu. Apalagi makanya kalau biopori kita biasanya habis masukin kita agak padetin biar muat lebih banyak. Makanya kalau aku di sini akhirnya aku bilang aku pisahin kan biopori buat yang lebih keras dan komposter buat yang lebih lunak. Cuman, nah itu dia aku sebenarnya kalau biopori cukup untuk berapa lama itu tergantung banyaknya. Aku bahkan kayak mungkin bisa nggak nyampe sebulan udah penuh juga bisa sebenarnya. Satu lubang biopori gitu ya, maka bisa lebih cepat lagi kalau makannya lebih banyak lagi, apalagi mungkin sering masak dan lain-lain. Dan itu aku selalu ngerasa untuk orang yang mengompos itu sebenarnya proses belajar juga. Jadi kayak setelah kamu nyoba satu biopori ini penuhnya berapa lama nih? Oh kira-kira aku butuh berapa biopori sih? Kalau untuk misalnya sebulan atau enggak ntar satu biopori itu jadinya berapa lama? Jadi kita tahu ntar lama kita butuh dalam itu berapa banyak biopori kita paling berapa lama sehingga bisa bikin satu siklus. Biasanya kita kayak gitu. Aku nggak berani nyebutin angka ya karena aku sendiri kayak butuh sebulan biasa tuh biopori penuh gitu ya. Kalau aku buang semuanya, karena aku sendiri kan, aku tinggal sendiri aja sebulan gitu. Aku yakin kalau, nah cuman kan tapi itu sih yang aku bilang ya, apalagi kalau misalnya satu keluarga, pasti akan butuh lebih banyak lagi, kayak gitu-gitu. Apalagi pakai daun kering lebih banyak lagi. Oke, terus selanjutnya kompos di dalam tidak usah diaduk seperti di komposter ya. Lalu apakah menimbun sampah hewani malah mengundang hewan-hewan rumah seperti tikus, kodok, dan ular? Kalau diaduk sih enggak sih, aku jarang banget ngaduk kalau yang kompos ini ya, biopori. Makanya kalau pengen cepat ya tadi aku bilang diangkat. Tapi kalau yang tadi si hewani makanya ada tutup kompos. Tutup kompos digunakan makanya biar tikus nggak bisa masuk. Lalu ya kalau kodok aku nggak yakin dia masuk. Dan terus kalau ada kodok sebenarnya cukup bagus buat aku ya karena kodok kan dia ngebantu ngilangin hama di kebun juga.
Jadi aku nggak begitu masalah. Tapi mungkin tikus yang lebih masalah. Predatornya tuh sih ya, predator kodok yang ngeri ya kalau tiba-tiba ular datang Iya, gitu. benar. Kalau ada kodok sama predator mungkin ular atau apa yang takutnya muncul gitu kan. Cuman ya paling khawatir sama tikus kan. Makanya kalau bisa bikin lubangnya ya emang ukurannya nggak bisa tikus masuk sih sebenarnya. Kayak gitu. Dan mungkin ada masalah juga kan orang kadang-kadang lewat kanan kirinya atau apa. Nah makanya juga kayaknya ada orang banyak juga yang bikin biopori kan misalnya pakai semen itu ya, bikin rangkanya. Aku nggak pernah bikin cuma karena aku sayang. Aku nggak pengen tanahku ada semennya gitu. Tapi makanya kalau pengen bikin feel free gitu, karena itu ya cocoknya seperti apa dan mungkin itu lebih mengurangi bisa lebih ngejaga biar lubang biopori nggak kotor sama tanah juga bisa. Cuman ya dipikirin juga apakah ini akan permanen atau enggak. Makanya tetap bikin ke depannya seperti apa. Nah ini pertanyaannya sama lagi nih tentang binatang nih dari Mbak Yusi Mirati. Beliau sudah bikin biopori tapi terus malah jadi sarang kecoa gitu. Ini binatang lagi nih masalahnya. Binatang. Nah aku sebenarnya sangat bingung, aku belum pernah dapat kecoa di biopori. Tapi mungkin akan terjadi banyak hal dan aku jujur aku masih belum tahu sih kalau kayak kecoa gitu-gitu ya. Aku belum pernah mengalami itu. Cuman ya pasti ini sebenarnya jangan menyerah sih aku bilang. Jadi dicoba dulu misalnya kalau kecoa salah mungkin ada masuk dicoba-coba terus aja menurut aku ya. Jadi kayak eksperimen kecil sendiri aja. Jadi tempat belajar juga sebenarnya kayak mungkin misalnya kayak sisa hewani nggak bisa masuk misalnya. Atau kalau kayak ternyata cuma bisa buah doang kalau di tempatku, ntar sisa hewani pikiran lagi kalau sisa hewani aku masukin kemana ya gitu. Jadi ya momen belajar aja mungkin. Ya berarti kalau ngelihat curhatannya ini emang kayaknya tiap tempat, tiap tanah beda-beda ya masalahnya. Lalu ini dari Pak Muhammad Ramdhani. Jadi yang pakai pipa itu untuk tujuan air saja ya. Kalau untuk komposter sampah basah berarti tidak recommended. Untuk pipa. Enggak sih sebenarnya kalau untuk air aja bahkan nggak pakai pipa juga bagus-bagus aja. Bahkan menurut aku lebih bagus gitu. Aku malah mikirnya kalau pakai pipa, kalau misalnya kita nggak punya bor biopori, kayak biasanya kita minjem kan untuk bikin kan. Dan terus kita pengen panen komposnya, kalau nggak punya bornya kita harus minjem lagi pas pengen panen. Kalau misalnya kita nggak pakai pipa gitu. Cuma pakai pipa sebenarnya lebih ngemudahin dalam panennya gitu ya. Jadi pas panen tinggal diangkat pipanya, terus kita getok-getok keluar. Kayak gitu sih. Cuman kalau untuk kita tujuannya buat memperkaya, menggemburkan tanah sekitar, masukin air, menurut aku malah nggak pakai pipa lebih bagus malah sebenarnya. Kayak gitu. Nah ini, bentar. Selanjutnya, tadi sepertinya sudah dibahas ya Mas ya, satu biopori, satu jeniskah, atau bisa digabungkan dalam satu lubang. Maksudnya yang hewani-hewani, yang non-hewani sama yang non-hewani. Aku sih bebas, mau digabung, mau dipisah. Cuman maksudnya kalau misalnya hewani sama yang non-hewani digabung, aku pengalaman juga kan, biasanya tulang kan yang paling lama ya, salah satu yang paling lama. Jadi tapi begitu dipanen, begitu dipanen masih ada tulang tuh. Masukin lagi aja ke biopori yang baru gitu. Jadi yang dipanen yang lainnya aja. Jadi kan ntar diayak dulu, disaring. Yang halus yang dipakai, yang masih berbentuk atau yang kayak tulang atau apa, ya masukin lagi aja ke komposter. Jadi starter untuk komposter yang baru. Kayak gitu. Oke. Baik. Selanjutnya yang ya. Bagaimana dengan ranting halus? Apakah bisa dimasukkan ke dalam lubang? Kalau aku sih menyarankan enggak ya. Kecuali punya lubang biopori banyak.
Kalau ranting halus, aku biasanya dia terlalu makan tempat, kecuali kita kayak tumbuk atau hancurin gitu. Karena kalau ranting halus kan dia kayak terlalu bikin berongga, terus akhirnya jadi kayak sebagian besar ruangnya malah pakai buat si ranting halus. Itu malah memperkecil volumenya menurut aku ya. Aku biasanya malah kalau ranting halus, aku bikin apa namanya, lubang besar sendiri sih yang aku lempar aja ranting-ranting, sisa-sisa dan lain-lain. Dibanding aku masukin lubang biopori. Oke. Iya. Jadi Ini ada. apa? Mungkin bisa bikin drum biopori kan juga ada yang bikin drum biopori ya, itu mungkin juga bisa kalau ranting kecil ya. Drum biopori kan kayak pakai drum dibolong-bolongin juga, terus bikin biopori di bawah. Itu juga mungkin bisa. Oke. Terus ini ada nanya, apakah memungkinkan membuat lubang biopori di tanah rawa? Aku belum pernah nyoba di tanah rawa, tapi itu menarik sih sebenarnya pertanyaannya. Tanah rawa maksudnya apa namanya, rumahnya di tanah rawa atau seperti apa ya? Ya karena kalau tanah rawa yang aku tahu kan memang itu tempat air ya. Jadi makanya kita nggak perlu bikin lubang biopori juga. Tanah rawa diperuntukkan untuk air gitu. Mas, sorry aku yang nanya tadi. Maksudnya rumahku itu kan di Tanah Rawa, jadi pas bangun rumahnya juga itu harus pakai tiang pancang semuanya. Oh, oke ya. Makanya jadi kan takut-takut juga apa kalau bilang buat biopori untuk kompos gitu, aman nggak ya atau gimana? Aku sih nggak menyarankan untuk biopori di tanah rawa karena akan terlalu basah juga dan apa namanya, aku bayangnya kalau dia nggak nyerap ke bawah atau ini dia malah kegenangan membusuk. Aku malah seremnya kalau tanah rawa kan dia banyak tempat air berkumpul ya sebenarnya ya. Aku mikirnya malah takutnya jadi genangan gitu loh, malah jadi ya genangan air sebenarnya sih. Jadi kalau buat sampah yang mau buat itu berarti paling hanya bisa komposter doang ya? Aku sih menyarankan komposter aja mendingan kalau untuk di tanah rawa. Iya. Karena aku berpikir kalau tanah rawa emang tempat air masuk, jadi ya dia punya apa metode sendiri buat masukkan air gitu ya. Aku nggak tahu pernah nyoba bikin bor biopori kah? Makanya kalau pengen bikin bor biopori, makanya ada air keluar dari bawah atau enggak gitu loh. Belum sih, belum nyoba karena baru lagi dibangun, baru jadi kan rumahnya. Baru jadi. Makanya baru mau nyoba buat biopori, lagi nyari-nyari info gitu. Makanya tadi aku juga yang nanya kan, karena aku sempat ada baca googling gitu, bilang katanya juga resiko rayap. Gitu yang kalau ini, makanya aku nanya gitu, nyari info lebih lanjut. Iya. Jadi sebenarnya nggak terlalu rekomen ya? Sebenarnya aku penasaran sebenarnya kalau digali apakah ada air atau enggak sih sebenarnya. Kalau pas digali ternyata air sih enggak, cuma pas pembangunan sih emang itu tanahnya lembek banget. Lembek makanya banget, dia harus pakai tiang pancang karena tanahnya tuh nggak stabil. Iya. Aku agak bingung ini, cuman aku sih yang ngingetin ada banyak cara buat ngompos. Ya, biopori cuma salah satunya gitu ya. Dan aku pikir ya kalau emang nggak bisa atau emang terlalu lembab nantinya, menurut aku kalau pengen coba ya coba aja. Tapi kan itu sebenarnya aku bilang tadi ya, kalau emang ternyata jangan coba langsung banyak gitu ya, coba satu dulu aja. Kalau ternyata malah bikin masalah, ya mendingan nggak usah gitu ya. Tumpuk ya diisi tanah lagi ya udah tinggalin gitu. Menurut aku ya. Jadi makanya kalau pengen dicoba ya nggak masalah. Cuman kalau emang ya berhasil banget, kalau berhasil ya pembelajaran aja. Gitu. Oke, makasih ya Mas. Oke, ini pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu ya Mas Gibran. Iya, apa? Jadi kalau untuk kompos, untuk biopori yang akan dipanen komposnya, apa perlu dimasukkan daun kering juga? Iya, tetap yang pengen dipanen komposnya. Jadi daun kering cukup wajib sih untuk segala macam kompos ya. Kayak bahkan kompos ember pun pakai daun kering terus suka bakar gitu. Takakura juga sama. Jadi biopori pun juga sama, maksudnya pakai pipa ataupun nggak pakai pipa tetap pakai daun kering. Karena kalau nggak itu busuk dan mengundang segala macam, dan kompos kan perlu perbandingan itu ya, karbon dan nitrogen. Nah itu yang pentingnya sih sebenarnya. Nah ini pertanyaan lanjutannya itu daun keringnya tuh sekering apa, sampai kriuk atau gimana gitu?
Sebenarnya udah jatuh aja sih. Dan kalau bisa, kalau aku menyarankan sebelum dimasukin, kalau emang udah kriuk gitu ya, dihancurin dulu, diremes dulu baru dimasukin gitu ya, biar lebih gampang terurai. Cuman kalaupun belum kriuk juga nggak mungkin belum kriuk. Tapi sebenarnya yang udah jatuh kan biasanya udah lumayan udah cukup kering gitu ya. Nah, aku nggak begitu beda-bedain sih sebenarnya. Aku sih biasanya kalaupun emang dia udah tebel, ya udah nggak apa-apa juga. Paling aku agak remes sedikit. Ya bisa lebih gampang terurai. Oke, baik. Sudah, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab nih karena waktu kita terbatas. Alhamdulillah nih kami jadi tahu nih, kalau kami kan tadi ngadain memang concernnya hanya cuma ke sampah aja, gimana ini menyalurkan sampah organik. Ternyata manfaatnya lebih besar daripada itu, gitu. Luar biasa. Terima kasih untuk Mas Gibran. Dan sama-sama. Terima kasih untuk sahabat Bumi semua yang sudah mengikuti edukasi hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan untuk warga Sevilla, saya umumkan kembali, kami ada program pembuatan lubang biopori. Harganya di bawah harga pasaran. Ayo ikutan join, kita kurangi, kita wujudkan bersama Sevilla Zero Waste to Landfill. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Terima kasih.